Renungan Hari Sabtu 24 Juni 2023, Pekan Biasa ke-11 tahun A, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Menjadi apakah Yohanes? Tangan Tuhan menyertai dia. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 1-6. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22-26 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57-66 ayat 80. Saudara-saudariku terkasih, orang selalu kagum dengan peristiwa atau kejadian yang ajaib, kejadian yang aneh dan mengesankan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa peristiwa itu terjadi? Kok bisa terjadi begitu? Tidak hanya sebatas bertanya, tetapi akan berusaha untuk mencari tahu asal mula atau penyebab dari kejadian itu. Saudara-saudariku terkasih, dalam mewujudkan rencana keselamatan Allah di dunia, Allah mengutus para nabi, tokoh-tokoh yang dianggap penting untuk menjadi sarana keselamatannya. Bacaan pertama, Nabi Yesaya menampilkan dirinya sebagai orang pilihan Allah yang telah ditentukan Allah sendiri sejak dalam kandungan ibunya. Tujuan panggilan Nabi Yesaya adalah untuk perpanjangan tangan Allah, mewartakan sabda Allah, memberikan kesaksian dan menghadirkan kebenaran, dan sungguh menjadi hamba Allah untuk menegakkan Israel dan menjadi sarana keselamatan bagi seluruh umat Israel. Maka Yesaya menyadari panggilan itu dan mengatakan, "Firman Tuhan kepadaku, yang membentuk aku sejak dalam kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku," firman-Nya. Inilah yang menjadi tujuan pokok panggilan dan perutusan Nabi Yesaya. Dari kenyataan ini jelas bahwa keselamatan yang bersumber dari Allah harus menjangkau semua manusia dan mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, lebih lanjut Santo Lukas menunjukkan keterlibatan dan peran Yohanes Pembaptis dalam mewujudkan rencana Allah. Nama Yohanes Pembaptis yang disampaikan kepada Zakaria adalah sebuah nama yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Maka Zakaria dengan tegas mengatakan, dia harus diberi nama Yohanes. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Zakaria sungguh-sungguh taat pada sabda Allah, dan dia akhirnya memberikan nama kepada anaknya Yohanes. Pada saat itu terbukalah dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa Yohanes adalah orang pilihan Allah. Dan sebagai orang pilihan Allah, ia sungguh-sungguh taat dan komitmen pada tugas perutusannya. Maka dalam Kisah Para Rasul, Yohanes
tegas mengatakan, "Aku bukan dia yang kamu sangka. Dia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang sungguh rendah hati, jujur, tegas dalam sikapnya, dan komitmen dalam tugas perutusannya. Ia bukan memegahkan dirinya, tetapi ia berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah, mempersiapkan datangnya kerajaan Allah, mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, kita semua sebagai orang beriman Katolik, kita juga dipanggil, dipilih dan ditentukan seperti Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis. Tugas perutusan kita di dunia adalah menjadi imam, nabi, dan raja. Kita menjadi imam untuk membawa berkat, menjadi nabi untuk mewartakan kabar gembira, dan menjadi raja untuk menjadi gembala bagi sesama. Kita dituntut sikap kerendahan hati dan ketulusan untuk taat, setia pada tugas perutusan itu. Kita dituntut komitmen dalam melaksanakan rencana keselamatan Allah. Karena tujuan panggilan dan perutusan kita adalah menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi siapapun dan kepada siapapun. Semoga kita mampu. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami.